Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kembali kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana ada seorang ibu muda yang disiram air mendidih oleh mantan suaminya. Ini ternyata mendapat intimidasi dari pihak keluarga pelaku. Korban akhirnya meminta bantuan hukum ke LBH. Korban juga kecewa sudah sebulan pelaku belum juga ditangkap. Septiani didampingi keluarganya akhirnya meminta bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum Sunda Pajajaran Indonesia di Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat usai disiram air mendidih oleh mantan suaminya 1 bulan lalu hingga mengakibatkan sebagian tubuh korban melepuh. Maksud dan tujuan Bapak ini untuk... Selain korban, anak korban yang berusia 4 tahun juga ikut terkena air panas dan juga mengalami luka di bagian lengannya. Laporan Bapak dan Tidak hanya itu, korban juga mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku jika melapor ke pihak kepolisian. Hari Minggu minta bantuan. Jadi pertama kali kakaknya bilang gini, mau punya berapa uang sih ngelaporin keluarga saya. Ke bank hukum ini. Mak, lihat kamar sendiri pun nggak mau. Luka bekasnya. Kronologis terkait penyiramannya, intinya suaminya pengen cerai. Begitu pengen cerai, nggak mau lah suaminya, langsung disiram itu, siram, habis itu kekerasan segala macam. Nah, akhirnya klien kami sehingga mendapatkan trauma. Setelah itu kerugian psikisnya kena, Pak. Namun korban tidak takut atas intimidasi keluarga pelaku. Korban kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian beberapa jam setelah peristiwa naas menimpa dirinya. Namun korban merasa kecewa karena setelah 1 bulan terjadi, kasus ini belum juga ada titik terang dari pihak kepolisian. Bahkan pelaku juga belum ditangkap. Sementara itu Polres Cianjur belum bisa memberikan keterangan kepada media. Petugas dari Satreskrim Polres Cianjur masih memburu pelaku yang melarikan diri keluar daerah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Terjadi sampai ini. Ya, lalu bagaimana kasus penyiraman air mendidih yang dilakukan oleh mantan suaminya ini bermula dan apa yang langkah yang akan dilakukan selanjutnya? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ketua LBH Sunpar Indonesia, Bapak Rahman Saipullah. Selamat siang, Pak Rahman. Selamat siang, Pak Rahman. Kami belum bisa mendengar suara Anda. Ya, Pak Rahman, selamat siang. Oke, Pak Rahman, kami belum bisa mendengar suara Anda, mungkin Bisa di-mute, Pak? di-unmute. Halo. Oke. Oke, Pak Rahman mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak. Ini kan LBH saat ini menangani kasus ini ya setelah mendapatkan laporan. Tapi cerita dari pihak korban ini seperti apa yang disampaikan ke pihak LBH? Halo. Jelas ya, Pak? Halo, sudah terdengar. Pak Rahman, silakan. Ya. Kita mendapatkan surat kuasa dari pada korban Septiani pada tanggal 29 Januari 2024. Dari laporan tersebut, korban merasa diintimidasi oleh pihak suaminya. Akan tetapi setelah membuat laporan kepolisian dari Polsek Ciranjang, pihak korban ini merasa tidak puas dikarenakan sudah 1 bulan lebih tidak ada tindak lanjut. Kemudian dari korban meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum kita. Untuk tindak lanjut masalah tersebut ya kemungkinan kita mempertanyakan mengenai SP2HP, mengenai tindak lanjutnya seperti apa. Karena kan di sini juga ada penerapan pasal yang tidak sesuai juga, Mbak. Apa tuh, Pak? Yang diterapkan di sini dari bukti laporan di Polsek Ciranjang ini diterapkannya pasal 351 tentang penganiayaan. Sedangkan Septiani ini dilakukan penyiramannya ini oleh suaminya. Oke. Pak Rahman, menurut dari korban begitu, pemicu hingga akhirnya disiram oleh air panas oleh pelaku, ini apa ya, Pak? Pemicu daripada terjadinya pertengkaran ini dikarenakan dari pihak klien kami, Ibu Septiani meminta terhadap si suaminya ingin bercerai, itu, Mbak. Oke, tapi suaminya menolak.
Ya, suaminya menolak. Kemudian dari klien kita juga mengadukan bahwa dia itu tidak pernah dinafkahi secara lahir ataupun batin. Oke. Pak Rahman sudah pernah bertanyakan kepada pihak kepolisian atas laporan selama 1 bulan ini, langkah apa yang kemudian saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Terakhir kali kita berkomunikasi 3 hari yang lalu bahwa dari kepolisian Polsek Ciranjang menindaklanjuti laporan kita lagi mencari keberadaan si pelaku, Mbak. Oke, sedang dicari. Tapi berdasarkan penelusuran dari tim LBH sendiri kepada korban ataupun keluarga, ini apakah sudah melakukan hal-hal serupa sebelumnya, mulai dari kekerasan terhadap istri ataupun keluarganya sebelumnya? Gimana, Mbak? Apakah memang pelaku ini kerap melakukan kekerasan sebelumnya, sebelum terjadi kasus penyiraman air panas ini? Oh, baru kali ini, Mbak, baru kali ini terjadinya kekerasan seperti ini. Pak Rahman, sang istri juga diintimidasi oleh keluarga dari pelaku. Itu betul, Pak? Bentuk intimidasinya seperti apa? Ya, dikarenakan dari cerita daripada klien kita bahwa si pelaku ini seolah-olah kebal hukum gitu kan, ada intimidasi, mau punya uang berapa kamu mengadukan ataupun melaporkan, ya silakan katanya, saya nggak takut kan itu bahasa. Oke. Apakah intimidasi ini juga sudah dilaporkan kembali kepada pihak kepolisian atau seperti apa, Pak? Ya, kemungkinan besar kita ingin perkara ini ditindaklanjuti oleh Polres tempat untuk berkas-berkas segera diambil alih oleh Polres, Mbak. Oke. Mengenai kondisi dari korban sendiri, Pak, saat ini seperti apa? Luka-luka apa yang membekas di tubuh korban akibat tersiram air panas? Secara fisiknya udah banyak luka yang bekas kelepuh itu ya, dikarenakan mungkin itu nggak bisa pulih begitu cepat. Kemungkinan ada cacat permanen juga, Mbak. Oke, anak dari korban juga ini kabarnya terkena imbas dari siraman air mendidih tersebut, Pak. Seperti apa kondisinya? Ya betul, dari anak korban ini terkena juga siraman dari tangan sebelah kanan sampai dia ada bekasnya juga yang bernama Arsa Putra. Oke. Ketika saat ini pihak kepolisian sedang artinya mencari pelaku untuk mengamankan pelaku. Kemudian dari LBH sendiri langkah selanjutnya apa, Pak, yang akan dilakukan? Ya, kita sudah memberikan surat untuk menindaklanjuti permasalahan ini dikarenakan mungkin permasalahan ini terlalu lama juga ya ditangani sama Polsek. Kemungkinan besar kita membuat surat pengaduan juga terhadap penyidiknya ini, Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak Ketua LBH Sunpar Indonesia, Bapak Rahman Saipulo. Kita sama-sama berharap kasus ini bisa segera terselesaikan dan pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran bisa segera diamankan. Terima kasih, Pak Rahman.